Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wiwacan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi permainan bola kecil, yaitu tenis meja, dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada video berikut, kalian akan mempelajari di antaranya pengertian tenis meja, sejarah tenis meja, teknik dasar tenis meja, peralatan tenis meja, peraturan tenis meja, jenis-jenis pukulan tenis meja, dan cara bermain tenis meja. Oke, kita mulai masuk ke materi. Pengertian tenis meja. Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain atau tunggal atau dua pasang pemain atau biasa disebut ganda secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil, bat yang terbuat dari kayu yang dilapisi karet, dan juga sebuah lapangan permainan berupa meja. Untuk induk organisasi olahraga tenis meja atau yang biasa disebut dengan pingpong, yaitu International Table Tennis Federation, itu untuk tingkat dunia. Sedangkan untuk Indonesia adalah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau biasa disingkat dengan PTMSI. Ya, Anda bisa melihat gambar ya, ketik permainan tunggal 1 lawan 1, permainan ganda 2 lawan 2. Sejarah tenis meja. Permainan tenis meja sudah dikenal di Inggris sejak abad ke-19. Ketika itu, tenis meja dikenal dengan sebutan pingpong, goshima, atau wave golf. Nama pingpong dipakai hampir di seluruh negara sampai sebuah perusahaan asal Inggris, J. Jacques and Son, menjadikannya sebuah merek dagang pada tahun 1901. Selanjutnya, negara Inggris mendirikan Table Tennis Association atau TTA pada tahun 1921. Diikuti berdirinya International Table Tennis Federation (ITTF) pada tahun 1926. Dan negeri Paman Sam atau USA Table Tennis atau biasa disingkat dengan USAT pada tahun 1933. Kejuaraan tenis meja yang pertama kali diadakan di negara London, di kota London, di negara Inggris pada tahun 1926. Pada tahun 1950, sebuah perusahaan alat olahraga di negara Inggris, Hancock, memperkenalkan bat baru yang berupa kayu berlapis karet disatukan dengan lapisan spons di bagian dasarnya, sehingga menyebabkan tingkat kecepatan dan perputaran bola tenis menjadi lebih tinggi dan cepat. Nah, di Indonesia sendiri, olahraga ini pertama kali dilombakan pada Pekan Olahraga Nasional atau yang biasa disebut PON. PON pertama diadakan di kota Solo pada tahun 1948. Sedangkan di tingkat dunia, tenis meja baru resmi dipertandingkan di Olimpiade pada tahun 1988 di kota Seoul, negara Korea Selatan. Itulah sejarah singkat tenis meja. Oke, kita lanjut ke teknik dasar tenis meja. Yang pertama adalah teknik memegang bat. 1. Shake hand grip, yaitu sebuah teknik memegang bat seperti sedang berjabat tangan. Nah, jika kalian ingin mempraktekkan, kalian bisa berjabat tangan dengan bapak, ibu, atau kakak di rumah ya. Atau kalau belum jelas, nih bisa lihat gambar di sebelah kanan. Ya, ini. Sebelah kanan. Yang kedua adalah teknik megang bat penhold grip, yaitu sebuah teknik memegang bat dengan cara
seperti memegang pena atau penhold grip. Teknik ini dikenal juga dengan nama Asian grip. Dengan cara ini Anda bisa memukul dengan satu sisi bat. Nah, Anda tinggal praktekkan di rumah seperti sedang menulis itu, cara memegangnya. Yang ketiga ada similar grip. Teknik ini biasa disebut juga dengan nama American grip dan banyak digunakan oleh para pemain profesional. Cara memegang bat dengan teknik ini sama dengan scan head grip. Tetapi bat bagian atas diputar 20 hingga 90 derajat ke arah tubuh dan jari telunjuk menempel di sepanjang sisi bat. Nah, jika kalian masih bingung, kalian bisa lihat gambar di pojok sebelah kanan yang ada tulisannya similar grip. Oke, kita lanjut ke teknik dasar tenis meja berikutnya. Teknik dasar tenis meja berikutnya adalah posisi tubuh. Nah, posisi tubuh ini biasa disebut dengan teknik stand. Merupakan salah satu penempatan posisi kaki, tangan, dan anggota badan ketika akan menyerang lawan atau bertahan dari serangan lawan. Teknik ini terdiri dari dua macam gaya, yaitu squat stand dan sit stand. Squat stand yaitu teknik positioning, yaitu posisi tubuh mengarah ke meja dan biasanya dipakai ketika menerima bola servis atau posisi siap kembali saat mendapatkan serangan dari lawan. Caranya yaitu dengan menggerakkan satu kaki selangkah ke depan, belakang dan kiri atau diagonal. Untuk posisi tubuh sit stand atau menyamping, biasa dilakukan dengan posisi badan menyamping ke kanan atau ke kiri, sehingga posisi bahu lebih dekat dengan net ketika akan menyerang lawan. Untuk pemain kidal, posisi bahu sebelah kiri harus lebih dekat dengan net. Nah, pada sit stand ini atau posisi menyamping ini, intinya tangan yang memegang bat itu adalah yang mendekati net. Oke, lanjut ke teknik dasar tenis meja berikutnya, yaitu teknik memukul bola. Tenis meja juga mengenal dua jenis pukulan, yaitu pukulan forehand dan backhand. Keduanya dapat dilakukan secara lurus maupun menyilang meja dengan cara sebagai berikut. Ya, satu, pukulan forehand. Cara melakukan pukulan forehand adalah bola dilambungkan ke arah lawan atau pemain yang sudah melakukan pukulan forehand dan melambung bergerak berpindah tempat. Untuk pukulan forehand dan backhand menyilang, pukulan forehand atau backhand menyilang dilakukan dengan cara bola dilambungkan oleh teman dan dipantulkan ke meja dengan pukulan servis. Pukulan dilakukan berpasangan atau kelompok, dan pemain yang telah melakukan pukulan backhand dan melambung bergerak berpindah tempat. Teknik dasar tenis meja yang keempat yaitu adalah teknik melakukan servis. Ada tiga cara melakukan servis dalam tenis meja, yaitu servis forehand atau backhand lurus. Yang kedua, servis menyilang. Yang ketiga, servis ke arah sasaran atau langsung ke arah lawan. Ketiganya dilakukan bisa berpasangan atau sendirian, dan yang telah melakukan pukulan servis bergerak berpindah tempat jika kalian main pada nomor ganda. Teknik dasar tenis meja yang kelima yaitu teknik melakukan smash atau pukulan keras. Untuk melakukan smash pada tenis meja ini ada dua cara. Smash forehand yaitu kaki kiri diletakkan di depan dan kaki kanan di belakang. Badan sedikit dimiringkan ke kanan sehingga berat badan bertumpu pada kaki kanan. Lengan kanan ditarik ke belakang dan pinggang sedikit dimiringkan ke kanan. Setelah bola memantul dan mencapai titik tertinggi, lengan diayunkan dari bawah ke atas, lalu pukul dan tekan bola ke bawah dengan bantuan pergelangan tangan. Untuk lebih jelas,
lihat gambar pojok kanan atas ya. Berikutnya adalah smash backhand. Caranya, kaki kanan diletakkan di depan dan kaki kiri di belakang. Kemudian badan dimiringkan sedikit ke arah kiri sampai pundak kanan menghadap ke meja. Lengan bawah ditarik ke arah kiri ke belakang dan lebih tinggi dari meja. Setelah bola memantul dan mencapai titik paling tinggi, lengan bawah diayun ke arah kanan untuk memukul. Pergelangan tangan digunakan untuk membantu menekan dan mengatur arah bola. Berat badan harus berpindah dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Lihat gambar pojok bawah kanan ya. Oke, kita masuk ke peralatan tenis meja. Supaya dapat bermain tenis meja dengan baik, peralatan yang harus disiapkan adalah satu bat, bisa lihat gambar di sebelah kanan atas. Dua, tentunya meja ya, mejanya. Nah, meja ini ada ukurannya, tidak sembarangan ini. Untuk ukuran meja tenis, yaitu panjangnya 274 cm, untuk lebar meja 152,5 cm, tinggi meja dari lantai itu adalah 76 cm, dan untuk tebal garis sisi yang biasanya berwarna putih itu adalah 2 cm, dan luas meja seluruhnya ada 4 meter 178 cm. Berikutnya adalah net. Nah, net itu adalah yang membagi bagian lapangan menjadi dua sisi. Net terdiri dari tali, dibantu oleh tali yang melekat pada kedua ujung tiang, setinggi 15,25 cm. Batas perpanjangan kedua tiang pada setiap sisi akhir lebar meja adalah 15 cm. Net sendiri memiliki ukuran panjang 183 cm dan lebarnya adalah 15,25 cm serta luasnya adalah 0,279075 meter persegi. Dasar net sepanjang lebar meja harus serapat dengan permukaan meja dan perpanjangan ujung net harus serapat mungkin dengan tiang penyangga. Jadi net tidak boleh bolong ya. Berikutnya adalah bola pingpong, biasanya berwarna kuning. Bola yang digunakan dalam permainan tenis meja terbuat dari bahan selulosa yang ringan dengan diameter kurang lebih 40 mm dan berat 2,7 gram. Jika dijatuhkan dari ketinggian 30,5 cm, bola akan menghasilkan pantulan pertama setinggi 23 sampai 26 cm. Nah, itu ciri bola pingpong yang baik ya, dan yang memenuhi standar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis pukulan tenis meja. Ada yang namanya drive, yaitu pukulan dengan ayunan terpanjang tangan pemain sehingga menghasilkan pukulan yang sangat cepat, keras, dan mendatar. Jadi bolanya itu hasilnya lurus di atas net. Ada pukulan jenis push, yaitu pukulan backspin yang bersifat pasif dan sering digunakan untuk membalas pukulan backspin. Tujuan dari jenis pukulan push adalah supaya bola tidak melambung terlalu tinggi. Pukulan chop adalah pukulan backspin yang biasa dipergunakan dalam permainan untuk bertahan dari serangan lawan. Ada yang namanya block, yaitu berupa pukulan yang dilakukan ketika menahan serangan lawan dan dilakukan ketika bola sudah memantul dari meja ataupun lapangan. Tujuan dari pukulan ini supaya
Lawan tidak dapat melancarkan serangan dengan cepat. Berikutnya adalah pukulan servis, yaitu untuk pukulan permulaan permainan. Pukulan servis ini digunakan untuk memulai pertandingan. Nah, jika masih bingung seperti apa jenis-jenis pukulan, kalian bisa tonton video berikut ini. Silakan simak dahulu ya, kurang lebih 1 menit. Ya, jadi silakan ditonton dulu videonya sekitar 1 menit. Dan jika ada pertanyaan, silakan dicatat dahulu. Nanti bisa ditanyakan di grup ataupun tulis di kolom komentar. Jadi ini jenis-jenis pukulan dalam tenis meja ya. Ada backhand maupun forehand. Nah, itu ada drift juga tuh. Ada pukulan smash tuh yang bolanya keras sekali tuh. Bisa dilihat sendiri ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Cara bermain tenis meja. Permainan tenis meja bisa dilakukan secara berpasangan, ganda, ataupun perorangan tunggal. Keduanya memiliki cara bermain dan peraturan yang berbeda-beda. Nah, seperti apa peraturannya? Kita jelaskan di bawah ya. Untuk permainan ganda, cara bermainnya yaitu setiap bola mati akan menghasilkan nilai 1 poin. Servis dilakukan secara bergantian. Jika pemain telah mencapai poin kelipatan 5, pemain menerima bola dari lawan secara bergantian. Pemegang servis hanya bisa melemparkan bola ke ruang kamar dari sebelah kanan pemain lawan. Jadi arahnya silang ya. Untuk permainan tunggal, cara bermain pada permainan tunggal memiliki sedikit perbedaan dengan permainan ganda, yaitu setiap bola mati akan menghasilkan nilai 1 poin. Servis dilakukan secara bergantian jika pemain sudah mencapai poin kelipatan 5. Pemegang servis boleh memukul bola dari semua penjuru lapangan, jadi tidak harus diagonal seperti pada permainan ganda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak penjelasan tentang permainan bola kecil yaitu tenis meja. Semoga bermanfaat buat kita semua.